ala kalimana bi aslafuna salina al-fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ad-durriyati ajma'in bi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangi. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW telah bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'uhullahu biha darajatin. Wa innal abda yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannama. Rawahu al-Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh ada seseorang itu dia mengucapkan satu kalimat ya, di antara kalimat-kalimat yang disukai Allah, yang diridhai Allah. Dia mengucapkannya itu tidak memasukkan ke dalam hati, jadi dia tidak menghayati kalimat itu. Tetapi Allah tetap menaikkan derajat orang itu sebab dia membaca kalimat yang disukai Allah itu. Ini dalil, salah satu dalil zikir meskipun pikirannya melayang-layang gitu. Nah, itu kan membaca apa misalnya rotib. Itu kan kalimat-kalimat rotib kan semua diridhai Allah itu. Meskipun tidak sampai di dalam hati hanya lisan, tetap oleh Allah dinaikkan derajatnya. Wa innal ngabda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sungguh ada seseorang dia mengucapkan sesuatu yang tidak disukai Allah, yang dimurkai Allah, padahal dia mengucapkannya itu juga tidak masuk ke dalam hati. Tapi tetap dia kepelorot ya Pak. Dia terpeleset sebab kalimat itu ke dalam neraka jahanam. Jadi meskipun itu tidak masukkan ke dalam hati. Ini kan babnya kan tentang menjaga lisan. Salah menjaga lisan mengenai beberapa hal yang dilarang dan termasuk bab ghibah dan menjaga lisan. Ini termasuk menjaga lisan. Kita itu mengucapkan kalimat-kalimat yang disukai Allah, meskipun kita tidak menghayati atau tidak khusyuk, tetap aja Allah itu akan menaikkan derajat kita. Kita ngomong hal-hal yang kalimat-kalimat yang tidak disukai Allah, meskipun itu tidak sampai hati, itu tetap aja bisa membuat terpeleset. Artinya kalau tidak mengucapkan yang baik, nggak usah berucapan itu. Kalau khairan auliyasmut, itu kemarin hatinya. Katakan yang baik-baik atau diam aja. Juga hadis berikutnya ini senada wan Abi Abdurrahman Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala maka na yadunnu an tablugha ma balagat yaktubullahu ta'ala lahu biha ridwanahu ila yaumin yalqahu wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi maka na yadunnu an tablugha ma balagat yaktubuhullahu lahu biha sakhotahu ila yaumin yalqahu. Rawahu Malikun fil Muwatta'i wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman yaitu Bilal bin Al-Haris Al-Muzani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh ada seseorang
mengucapkan satu kalimat di antara kalimat-kalimat yang diridhai Allah, dan dia tidak mengira bahwa dengan mengucapkan itu sampai kepada kalimat itu tidak sampai sampai apa? Tidak mengira sampai di mana kalimat itu. Nah, Allah menetapkan, menuliskan untuk dia keridhaannya dari hari itu sampai ketemu Allah nanti. Sejak saat itu dia diridhai Allah. Berarti jadi wali itu. Mengucapkan satu kalimat, dia itu enggak mengira kalau cuma mengucapkan kalimat itu tiba-tiba dia diangkat menjadi orang yang diridhai Allah. Enggak bisa itu. Jadi misalnya baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, dia enggak menyangka hanya dengan mengucapkan itu tiba-tiba Allah itu ridha kepadanya, bisa aja. Membaca sholawat, tibil qulub, tiba-tiba dia dijadikan awet muda terus, ya bisa. Ya, meskipun dia mungkin tidak menghayati. Atau sebaliknya, wa inna rajula yatakallamu bil kalimah min syafatillahi maka nayadunnu antabluqa ma balagat yaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumin yalqahu. Di satu sisi ada orang yang mengucapkan satu kalimat yang tidak disukai Allah, kalimat itu, kalimat yang buruk-buruk. Dia tidak mengira bahwa kalimat itu sampai di mana. Ternyata sampainya itu Allah menetapkan kemurkaan untuk orang itu sampai hari dia menghadap Allah. Sejak saat itu dimurkai Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Logikanya itu begini, tidak akan keluar satu kalimat dari mulut seseorang kecuali bahwa itu mewakili apa itu? Ideologi orang itu, mewakili mindset orang itu, mewakili apa ya, cara berpikir orang itu. Nah, itu. Nah, mindset yang benar, ideologi yang benar itu kan membutuhkan banyak syarat, salah satunya pinter kan itu. Makanya kaidahnya itu orang bodoh itu jangan banyak ngomong. Gitu. Nanti banyak salahnya, meskipun dia nggak sengaja ya tetap aja bisa aja dimurkai Allah. Tapi kalau orang pinter, nah itu dia kan ngerti ini yang diridhai Allah, kalimat-kalimat ini, yang kalimat-kalimat yang tidak disukai adalah kalimat-kalimat yang buruk seperti ini dan itu. Maka dia kan mengucapkannya yang baik-baik aja. Nah itu dah. Di apa itu dari sini ini kan topiknya menjaga lisan. Jadi hati-hati kalau kita berbicara, siapa tahu itu nanti menjadi sebab Allah memurkai gitu. Dan jangan bosen dan jangan apa kuwi jenenge meremehkan membaca kalimat-kalimat yang baik, membaca sholawat, zikir dan lain-lain. Meskipun ketika kita membaca itu kita sama sekali tidak khusyuk atau bahkan teringat pun tidak. Bahkan mungkin setengah tidur. Nah ini lebih cocok untuk teman-teman di sini membaca. Apa jenenge? Ultufina ya latif ngono ki karo tof. Ora apa-apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil alim. Tahu sambil tidur. Meskipun itu tetap menaikkan derajat, enggak usah khawatir. Gitu. Kowe ngono terus ya ora apa-apa. Ning derajate mundhake ya sithik, ngono. Sing serius ya mundhake cepet ya, kowe lelet ta. Ya gitu ya. Jadi bahkan jangan putus asa juga ikut wiridan meskipun tidak bisa mengikuti. Ikut wiridan apa baca Yasin, yang lain-lain cuma enggak bisa ngikuti, cuma domblong wae karena mau ngikuti le maca cepet ya. Ya menemani orang wiridan itu ya udah luar biasa. Daripada menemani orang yang misuh-misuh, gitu? Menemani orang wiridan, yang wiridan itu dinaikkan derajatnya oleh Allah. Yang nemani kan juga dinaikkan. Menemani orang misuh-misuh ada kalanya Allah itu menggelincirkan orang itu
Nah, kita di situ mendukung ya ikut tergelincir. Nah, tuh, ini mengenai apa itu berucap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apalagi masih muda, itu apa itu? Diusahakan jangan terlalu banyak bicara kalau masih muda. Banyak membaca, mendengar, melihat, berpikir, tapi sedikit bicara. Ya ini ampuh. Ngocipris wae ngono ya. Ya mungkin dikira manuk lovebird gitu. Ya gitu. Waktu muda itu kalau bisa dikurangi ngomongnya. Lebih banyak mendengar. Karena telinga kita dua. Mulut kita cuma satu. Kata orang, Allah memberi kita telinga dua, mulut satu. Maksudnya kita disuruh banyak mendengar, bukan banyak bicara. Kan itu. Filosofinya konon katanya seperti itu. Apalagi yang masih muda-muda. Sampai tua pun tidak banyak bicara, banyak mendengar, lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi perempuan, biasanya seneng ngomong lah ya perempuan itu. Makanya apa dalam hadis mengenai bab Isra Mi'raj itu banyak perempuan yang masuk neraka karena ngomong itu mungkin itu. Ngomong rasa ngojo itu. Ngilmune sithik, uteke dedel, ngomong wae itu sesuai Gusti Allah jengkel itu. Apa-apa diomongke. Secara umum begitu, ning wis lanang isih kok kan omong wae ngono ya wis. Omong wae ngantek sesuai kaya wong wedok itu. Ya iso ngono iki iso. Ora gelem ngomong belas ngono ya salah meneh ya ta. Pak sesuk ramong. Jaga lisan. Lho iki komunikasi sik. Gaeke kopi apa teh, Pak? Ramong. Lah ya. Wae sediane banyu aki wae ta. Ojak rembukan kok ora ta. Ya mbasan ra dijak rembukan ngecipris wae ta. Saudara-saudara mari kita rapat. Ada yang usul meneng wae kabeh. Ning pandeng-pandengan. Ya rapat selesai long. Lagi piye iki? Mau pas rapat kon nusul ora omong gitu. Ya itu lah. Wong nek kok kan ngomong biasanya saatnya ngomong malah enggak bisa ngomong. Itu dah. Mau nusul ngomong wae ngono iki. Saatnya dia harus bicara dia enggak bisa bicara. Gitu. Nek belas ora tau ngomong jenenge bisu. Saatnya bicara ya tetap bisu, jenenge bisu toh. Itu ya. Ya ini mari kita menjaga lisan atau daripada ngomong ya iki ngomongan iki apik pelek. Ya lebih baik kita cari aman enggak usah ngomong lah, kita enggak pasti. Kalau ini jelas baik, ya membaca sholawat, wirid ini jelas baik. Ya, itu baru dilakukan. Ini apik pelek ya muni anjir misalnya itu. Anjir iki apik pelek ya ragu. Ya ditinggalkan kan itu. Ngono gitu. Nek alhamdulillah ki apik apa elek? Wah apik. Ya dilanjutkan kan itu. Yang pasti-pasti aja. Nek digabung pripun? Ngono. Anjir alhamdulillah. Wah. Misal. Ya itu ya, angel kan. Makanya nek rong pinter ki jan kon meneng ngono. Saiki malah sing bodho kok ngomong ngono. Sing pinter kon ngomong kewegah, suka sing ngomong. Lah iku sing ngomong bodho kabeh ya masalah kan. Di media sosial kan kebanyakan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya paling ora iki nek ngomong kalimat-kalimat yang netral, yang tidak mengandung apa caci maki, tidak mengandung apa meneh ya, selain caci maki. Tidak mengandung apa meneh man. Liyane caci maki apa?
provokasi, tidak mengandung hal-hal yang menimbulkan orang itu kalau mendengar jadi nggak senang, ya dah, ya kan berkali-kali dah di media sosial kita itu harus bijaksana, harus hati-hati. Misalnya nge-tweet, nulis sesuatu yang kira-kira kalau orang baca itu jadi seneng, bukan jadi senep. Dan itu dah terinspirasi, bukan terprovokasi, ya gitu loh. Nulis nang Facebook, nulis nang IG, ngono gitu. So pengerti gara-gara membuat satu postingan di IG diangkat dadi wali Gusti Allah, ya iso, iso. Tenan kok, ya ta? Iso iki. Ingat juga, bisa juga gara-gara satu postingan Allah bisa murka loh. Nah, itu ta? Nah, wa an Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah hadisni bi amrin a'tasimu bi. Qala qul rabbiyallah summa istaqim. Qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya. Fa akhadha bi lisani nafsihi summa qala hadza. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Diriwayatkan dari Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya bertanya wahai Rasulullah, saya memohon wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu hal yang bisa aku jadikan sebagai pegangan. Kemudian Rasulullah bersabda, ucapkan Tuhanku adalah Allah. Kemudian istiqomahlah, kemudian konsistenlah. Tuhanku Allah, ya konsisten. Dalam bekerja ya Tuhanku Allah, dalam semuanya teringat Tuhanku Allah. Kemudian pada waktu itu aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang paling membuat engkau mengkhawatirkan aku? Apa yang menurutmu paling mengkhawatirkan untukku, yang paling tidak boleh, yang harus benar-benar diwaspadai? Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya, memegang bibirnya dan bersabda ini. Nah itu loh. Joko rangga blah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau ngobrol itu ya menceritakan tentang Rasulullah, tentang wali, tentang ilmu itu loh. Namun tentang ilmu kan kok terus jadi iki jagongan pengajian, ngono toh? Ya menceritakannya cerita-cerita tentang wali, tentang Rasulullah. Itu toh? Tentang ulama yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk toh. Cerita tentang ulama yang ceritakan, wah itu ulama ini pokile pol, kuwi jenenge gibah kuwi ya toh. Anak lagi kiai ini karo bojone gila kayak lha kuwi. Ah kuwi ora bener kono gitu. Kowe tok kiai ning kemplu wae. Ngono iki jenenge ya menceritakan kelebihannya, kehebatannya. Yang kita yakini gitu loh. Yang kita tahu, kita yakini meskipun mungkin keliru kan toh. Iki kan husnudzon. Husnudzon menceritakan yang baik-baik, ternyata keliru, ya tetap untung kok kita itu. Ada kata guru judi almarhum. Ceritakan yang baik-baik, siapa aja yang ceritakan kebaikannya, Sakimah ini kebaikannya apa, Pak Nawan kebaikannya apa. Yang buruk-buruk enggak usah diceritakan. Kan itu tuh. Nah, kebaikan itu asalnya dari Allah, dari Rasulullah. Gitu loh, kita ceritakan yang baik-baik karena kita menceritakan Allah, menceritakan Rasulullah. Yang buruk-buruk itu dari setan, jangan diceritakan. Buat apa setan diceritakan? Gitu? Enggak usah diceritakan aja, nemeni terus kok. Gitu? Dan dituruti terus kok. Gitu ya. Ceritanya yang baik-baik. Itu cara orang ngobrol ngandak ora genah. Sese padu. Atau ngandak kira cetha kadang-kadang iki santri kena jagongan kok serius banget ki apa to? Kok asik banget ngono. Tak aku nguping ngono. Jebulane krana sing penting diomong iki. Nek kadiadoh ngono misalnya itu.
Pak Wan jagongan karo sapa ya? Om Antok. Nang kok seru indah banget kok diadohi. Mbasan tak cerak iki jebulane omongane iki walah mengko ngono dikandhake ya ngono. Nek cara digawe video no tanpa suara no mah indah banget film gitu. Begitu ana suarane wis dadi jatuh. Wes. Ora ana sing mutu. Kok suwi ra rampung-rampung rembugane jebulane iki pancen omongane iki muter-muter ngono lho. Ora to the point ngono lho. Wah asik ya jebulane iki ra ana isine gitu. Tong kosong berbunyi tong-tong ini berbunyi nyaring. Tapi ya ora apa-apa sing penting ora elek-elek yang enggak buruk-buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita membicarakan kebaikan orang, entah benar entah tidak, kebaikan itu akan menular pada kita. Kalau kita membicarakan keburukan orang, naudzubillah min dzalik, keburukan itu entah orang itu benar-benar buruk seperti itu atau enggak, tapi keburukan itu nular kita. Jadi hati-hati. Nah urung sama tau orang naik sepeda kalau belum ahli nggak usah macam-macam. Naik motor, nyopir mobil, kalau belum ahli nggak usah macam-macam. Misalnya nyopirnya biasa aja, landai-landai saja, nggak usah ngebut, nggak usah apa ya, menggok ngeget, gitu. Santai wae. Nah wes ahli nggak apa-apa, pembalapnya nggak apa-apa. Gitu. Begitu juga ahli bicara itu kan syaratnya ilmu tuh. Nomor satu itu. Nah ilmunya sedikit ya diem aja. Nggak punya ilmu diem saja itu malah ketok pinter. Ya dah kelihatan pinter. Bodoh banyak bicara wis langsung kelihatan ketahuan bodohnya kan gitu. Pinter nggak banyak ngomong ya kelihatan lebih berwibawa. Ini ya nyebai ya dah. Kalau dia harus bicara dia tidak mau bicara loh. Tapi kalau dia harus bicara dia nggak mau bicara berarti dia belum pinter kan itu. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Wa inna amadan nas minallahi ta'ala al-qalbu al-qasi. Rawahu at-Tirmidzi. Janganlah kalian banyak-banyak berbicara selain mengingat Allah, selain zikrullah, selain zikir. Janganlah kalian banyak bicara selain zikrullah, selain hal-hal yang mengingatkan pada Allah atau selain mengingat Allah. Sebab banyak bicara yang selain zikrullah itu mengeraskan hati. Ya, mengeraskan hati. Dan di antara manusia yang paling jauh dari Allah itu adalah yang hatinya keras. Itu loh, yang hatinya keras. Padahal rata-rata orang itu membicarakan selain zikrullah itu kan dunia tuh. Oh, bisa berjam-jam. Gitu. Ngobrol tentang wali langsung. Oke. Jadi dulu itu Wali Songo itu ada yang namanya Sunan Derajat. Suatu hari ya, wis ngono kuwi ya ta. Nek sekarang harga tempe per kilo berapa? Langsung mendelio. Penting tempe itu. Ya tempe itu bisa juga akhirat kan ngono toh. Tempe akhirat ya ada kan ngono, tempe yang mengandung akhirat ya ada. Tapi nek secara umum kan ya tempe itu tetap urusan dunia. Ya membicarakan Wali Songo bisa juga menjadi dunia. Tapi secara umum kan itu akhirat toh. Membicarakan tentang Nur Rasulullah, enggak selesai gimana sih? Gambleh terus ini, toh. Bahasan topik pembicaraan dipindah. Jadi sekarang Liga Champion pemenangnya siapa? Toh. Padahal kamu itu Liga Champion yang menang siapa saja kamu enggak dapat bagian, ya toh? Ya toh? Yang kalah siapa saja kamu juga enggak rugi kecuali kamu berjudi ya toh. Ya. Aku lo pasang ya Pak ya. Itu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ora didawak-dawake Pak Kiai iki topik iki agak menjaga lisan. Lah ya kudu diterangke, Cek. Karena topiknya menjaga lisan, saya tidak menerangkan. Ini saya piye itu? Ya Allah. Tuh ya. Angel ya ngomong ini. Nek arti gue angel ya angel. Nek arti gue gampang ya gampang. Asalkan kita itu tidak merasa hebat ya kita itu menghayati kefanaan. Wah ini rada dhuwur ya, kefanaan. Menghayati kita itu bukan siapa-siapa ya enak. Tapi kalau kita sudah merasa aku ya itu susah. Enggak usah ngomong aja salah, apalagi ngomong kan itu. Itu loh, aku backing vokal Simtut Durore. Wah itu medeni gitu. Padahal ya oleh backing vokal ya ming fales gitu. Ya gitu. Tapi kalau kita itu ingat bahwa kita itu cuma hina, gitu. Kita itu cuma hina. Yang mulia kan Rasulullah. Dimuliakan oleh Allah. Kan itu. Nah, kalau kita itu memang rendah, yang merasa rendah, yang tinggi kan hanya Allah dan Rasulnya. Kita itu merasa rendah, teringat bahwa kita itu rendah, itu ya enak, gitu loh. Diem ya insya Allah benar, ngomong ya benar, karena menjadi rendah hati kan. Tapi kalau apa jenenge merasa rendah aja, masih sombong ya, nek cara guru sekumpul. Merasa rendah kan berarti toh, merasa rendah, itu kan dia merasa dirinya rendah. Lho wong pancen dia iki rendah kok dadak merasa, ya toh? Ora ming rasane cen komplit rendah. Ya toh? Nah ming merasa rendah kan unsur-unsur liyane mungkin isih dianggap tinggi kan. Merendahkan diri, ya iki sombong kuwi merendahkan diri iki. Lah pancen rendah kok merendahkan diri piye to? Gitu. Orang tinggi badannya 2 meter, teman-temannya cuma 1 meter. Dia supaya tingginya sama rendahnya, dia ndungkluk merendahkan diri. Itu dia tinggi. Dan yang rendah itu kok aku yang merendahkan diri. Lho ora kowe cen rendah, atau? Nah, kita itu rendah, itu loh. Nah, kalau kita merasa rendah iki ya DC ra apa-apa, dibuli ra apa, disindir Pak Kiai ndablek, gitu. Ya ora apa-apa. Nek tersinggung, gitu. Disindir kancane apa meneh nek Pak Kiai sing ngono iki aku rido aku. Nek dapurmu, wah. Ngono kuwi, kene iki tukang nabuh padane, tukang son padane to. Tukang parkir parkir Majlis Maulid apa itu khodam Maulid aja main-main. Sak ndure jenderal. Anggere ngono kuwi ya repot itu. Aku santri senior ya, anggere wis merasa ngono kuwi repot. Angel to ngono iki. Ya piye ya makanya banyak membaca sholawat Nabi supaya dapat pertolongan. Karena cerita suka Guru Ahmad Zaini ya. Seneng aku ceritanya. Nah, ini menarik. Bagiku menarik, nek bagimu ya mbuh. Ada seekor burung. Ada seekor burung itu oleh Allah diberi ilmu kasab. Kasab itu bisa melihat yang dibalik, yang tidak terlihat. Misalnya Samo sekarang pakai celana panjang, pakai baju. Nah, itu burung itu bisa melihat, oh Samo itu pakai singlet warna apa, bisa lihat. Gitu? Punggungnya panunan pora, bisa lihat. Sawatnya warna apa, bisa lihat. Gitu. Bisa lihat. Nah burung itu, ini konon katanya zaman dahulu kala, pada suatu hari. Nah, bertengger di satu pohon. Nah di bawahnya itu jalan. Nah di jalan itu ada terus saja perempuan yang lewat di situ. Perempuan tuh pakai cadar, pakai jilbab aja dipakai, apalagi yang lain kan gitu. Pakai rok, pakai Nah itu burungnya itu iseng. Sukanya itu menebak warna celana dalamnya si perempuan itu. Hari itu dia pakai celana hijau
campur kuning. Nah, si burungnya ngomong hijau, campur kuning, hijau, kuning gitu. Nah, perempuan itu pada mulanya nggak memperhatikan ini. Ini anu iki. Burung ini mesti kancane sapa iki ya toh? Kaya ngene iki kelakuane. Hari berikutnya lagi pakai warna biru coklat kainnya apa cawat si perempuan itu ya si burungnya ngomong biru coklat, biru coklat, biru coklat. Lama-lama si perempuan ini, wih kok selalu sama dengan celana dalam yang aku pakai. Coba lagi sekarang pakai hijau kuning, hijau kuning, kuning hijau, kuning hijau, burungnya selalu begitu. Inilah perempuan ini lama-lama kan, aduh ini kurang ajar nih bro. Awas kamu, rasakan besok aku mau lewat sini, aku nggak pakai celana, awas kan itu. Nggak pakai celana kan reso ngoceh, ya nek pakai warna kuning, benar aja perempuan tuh lewat itu nggak pakai celana, terus berhenti. Ya, burungnya itu ya agak bingung, mampus kamu, nggak bisa berkicau. Tiba-tiba burungnya ngomong, keriting lurus, keriting lurus. Bubar itu. Wallahu a'lam.